Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita Safitri dengan NIM 22030174011, kelas pendidikan matematika 2022A. Sekarang saya akan menjelaskan ulang jawaban dari UAS Geometri tahun 2023. Video ini saya buat untuk menambah nilai mata kuliah geometri. Jawaban saya setuju, karena yang dikatakan Arya adalah suatu teorema, dan teorema tersebut dapat dibuktikan kebenarannya sebagai berikut. Diketahui segi 4 PQRS dan diagonal PR dan diagonal QS berpotongan di titik O, kemudian ruas PO kongruen dengan ruas OR dan ruas QO kongruen dengan ruas OS. Buktikan bahwa PQRS adalah jajar genjang. Jadi, cara pembuktian yang pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu apa yang telah diketahui, yaitu ruas PO kongruen dengan ruas OR diketahui, ruas QO kongruen dengan ruas OS diketahui, kemudian sudut SOR kongruen dengan sudut POQ. Sudut SOR kongruen dengan sudut POQ. POQ ini karena sudut bertolak belakang. Langkah 4 yaitu segitiga SOR kongruen dengan segitiga POQ. Karena langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi sudut sisi. Kemudian langkah yang kelima, sudut SRO kongruen dengan sudut QPO, yaitu sudut SRO sudut ini kongruen dengan sudut QPO, sudut ini. Karena akibat dari langkah 4. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6. Ruas PQ kongruen dengan ruas SR. Karena akibat dari langkah 4. Langkah ke-7, sudut SOP kongruen dengan sudut QOR, yaitu sudut SOP, sudut ini kongruen dengan sudut QOR, sudut ini. Karena sudut bertolak belakang. Langkah 8, segitiga SOP kongruen dengan segitiga QOR, yaitu dari langkah 1, 2, 7 dan postulat sisi sudut sisi. Langkah 9 yaitu sudut SPO kongruen dengan sudut QRO, yaitu sudut SPO ini dan sudut QRO ini. Akibat dari langkah 8. Langkah ke-10, ruas SP kongruen dengan ruas RQ. Akibat dari langkah 8. Langkah ke-11, ruas PQ sejajar dengan ruas SR karena langkah 5 dan teorema yang mengatakan bahwa jika dua garis
dipotong transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Langkah 12, SP. Ruas SP sejajar dengan ruas RI, yaitu karena langkah 9 dan teorema yang sama dengan langkah 11, yaitu teorema yang berbunyi jika dua garis dipotong transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Mohon maaf, saya lupa tidak menuliskan, masih terdapat satu langkah terakhir, yaitu langkah ke-13. PQRS adalah jajar genjang karena langkah 11 dan 12 serta definisi jajar genjang. Baik, jadi cara membuktikan nomor 2 yaitu sebagai berikut. Diketahui segitiga ABC sama kaki, ruas CD merupakan garis bagi sudut ACB. Buktikan bahwa ruas CD ini merupakan garis tinggi dan ruas CD juga merupakan garis berat. Bukti untuk langkah pertama yaitu kita menulis apa yang diketahui, yaitu ruas AC kongruen dengan ruas BC. Diketahui. Langkah yang kedua, sudut ACD kongruen dengan sudut BCD. Diketahui. Langkah yang ketiga, ruas CD kongruen dengan ruas CD, yaitu sifat refleksif. Kemudian langkah yang keempat, segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCD, karena langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi sudut sisi. Langkah yang kelima, ruas AD kongruen dengan ruas BD, akibat dari langkah 4. Kemudian langkah yang keenam, yaitu ruas CD merupakan garis berat karena langkah 5 dan definisi garis berat, yaitu garis yang membagi dua sama panjang sisi di hadapannya. Jadi ini ruas AD dan ruas BD ini sama panjang. Langkah yang ketujuh, sudut ADC kongruen dengan sudut BDC, akibat dari langkah 4. Kemudian langkah yang ke-8, yaitu sudut ADC merupakan sudut siku-siku karena sudut-sudut yang saling bersuplemen. Kemudian langkah yang ke-9, yaitu ruas CD tegak lurus dengan ruas AB karena akibat dari langkah 8. Kemudian langkah yang ke-10, yaitu ruas CD merupakan garis tinggi karena telah terbukti pada langkah 9 dan definisi dari garis tinggi. Diketahui P adalah titik di luar lingkaran dan garis H memotong lingkaran di titik Q dan R. Kemudian garis G memotong lingkaran di titik S dan T. Buktikan bahwa PQ dikali PR sama dengan PS dikali PT. Pembuktian ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian langkah pertama kita buat ruas TQ dan ruas SR. Jadi seperti ini ruas TQ dan ruas SR.
Kemudian langkah yang kedua, kita pandang segitiga PRS dan segitiga PTG, yang mana sudut R itu kongruen dengan sudut T karena keduanya adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu menghadap busur GS. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu sudut P kongruen dengan sudut P, karena sudut P ini merupakan sudut persekutuan dari segitiga PRS dan segitiga PTG. Kemudian langkah yang keempat, yaitu segitiga PRS sebangun dengan segitiga PTG, karena langkah 2, 3 dan kesebangunan dua segitiga. Kemudian langkah yang kelima, yaitu PR per PT sama dengan PS per PG, yaitu karena sisi-sisi sebanding pada kesebangunan. Kemudian langkah yang keenam, yaitu PG dikalikan PR sama dengan PS dikalikan PT. Bisa kita lakukan dengan perkalian silang pada langkah 5. Jadi soal nomor 4A ini, lukis balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB sama dengan 5 cm, AE 4 cm, dan BC 8 cm dengan sudut surut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Langkah yang pertama yaitu kita buat bidang frontal ABFE terlebih dahulu. Bidang frontal itu bidang yang menghadap depan dengan ukuran asli, yaitu 5 cm AB dan 4 cm AE. ABEF. Untuk yang BC 8 cm, karena ini untuk perbandingan proyeksi, maka kita gunakan jangka. Kita bagi menjadi 3. Dan karena karena sudut surutnya adalah 120 derajat, maka kita menggunakan 180 derajat dikurangi 60 derajat, maka 120 derajat. Caranya, jadi kita mulai dengan garis yang di sebelah kiri. Jadi untuk sudut 120 derajatnya kita buat menghadap mulai dari kiri. Kita buat 60 derajat. Dan ini juga kita beri garis bantuan untuk memudahkan.
Kemudian kita ambil perbandingan proyeksinya 2:3 dari ukuran 8 cm ini, berarti sekitar segini. Terus kita masukkan ke sudut-sudutnya. Oke, kemudian kita tarik garis. Jadi seperti ini gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan bidang frontal AB, FE dengan ukuran AB 5 cm, ukuran AE 4 cm, dan ukuran BC 8 cm dengan perbandingan proyeksi 2:3 dan sudut-sudutnya 120 derajat. Soal nomor 4, dari prisma ABCDE dan FGHIJ ini kita buat irisan dari prisma ini melalui titik P, R, dan H. Kita menggunakan sumbu afinitas. Maka cara pertama, tarik titik P dan titik R, dan kemudian rusuk AB ini, rusuk alas AB ini, terus kemudian bertemu pada titik K. Kemudian tarik titik P dan titik H dan rusuk alas dan AD ini, kemudian bertemu di titik L. Dua titik ini ditarik untuk menjadi sumbu afinitas. Kemudian rusuk alas ED ini kita tarik sampai melalui titik sampai berpotongan dengan sumbu afinitas di titik M. Kemudian dari titik M ini kita tarik dengan ke titik H. Kemudian dari titik M ditarik garis ke titik H dan diperpanjang hingga menemui titik di rusuk JE. Ini menjadi titik T. Kemudian dari EJ ini ditarik bertemu dengan sumbu kemudian dari titik E dan C ditarik hingga berpotongan di sumbu afinitas. Kemudian dari titik N ini ditarik dengan titik T, kemudian hingga melewati rusuk CH menjadi titik S. Karena pada setiap rusuk tegaknya ini telah memiliki titik, telah ditemukan titik, jadi kita tinggal hubungkan masing-masing. Jadi ini adalah irisan prisma melalui titik P, R, dan H dengan bantuan sumbu afinitas.